Halo semua, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, nama-nama indah Allah yang bisa kita jadikan teladan. Yuk, kita mulai pelajaran ini bersama-sama. Pada pembelajaran kali ini, kita memiliki tujuan utama untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Asmaul Husna. Tidak hanya belajar teori, kita juga akan diajak untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bagaimana kita dapat mempraktikkan sifat Allah yang Maha Pengasih atau Maha Menjaga, sehingga kehidupan kita dan lingkungan kita menjadi lebih baik. Dalam pembelajaran ini, kita akan mengupas makna dari beberapa nama mulia Allah, memahami betapa besarnya pengaruh sifat-sifat tersebut dalam kehidupan kita, serta belajar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai perjalanan ini dengan penuh semangat untuk mengenal Allah lebih dekat. Anak-anak, tahukah kamu apa makna dari sifat Allah Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min? Bagaimana cara kita meneladani sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Apa dampaknya jika seseorang meneladani sifat Allah tersebut? Nah, pada video kali ini, semua pertanyaan itu akan kita kupas. Yuk, let's go! Submateri yang akan kita bahas pertama adalah pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah istilah yang merujuk pada nama-nama Allah yang berjumlah 99. Nama-nama ini bukan sekedar nama, tetapi juga menggambarkan sifat-sifat Allah yang sempurna. Mencakup berbagai aspek seperti kasih sayang, kebijaksanaan, kekuasaan, dan keadilan. Mengapa penting bagi kita untuk mempelajarinya? Karena dengan mengenal nama-nama ini, kita akan lebih memahami keagungan Allah dan menyadari betapa kecilnya kita sebagai makhluk Allah. Sebagai contoh, ketika kita memahami Allah Maha Pengasih, kita akan terdorong untuk lebih berbuat baik kepada sesama. Di sini, kita akan mempelajari 5 nama Allah yang mulia, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kita akan mendalami maknanya, lalu menerjemahkannya ke dalam tindakan nyata. Selain itu, karya seni kaligrafi menjadi salah satu cara kreatif untuk menghayati nama-nama Allah ini. Kita juga akan membangun akhlak mulia seperti kemandirian, kesucian hati, dan menjaga keamanan bersama. Nah, anak-anak, mari kita masuki penjelasan 5 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Malik. Al-Malik artinya Maha Raja, yang menunjukkan kekuasaan Allah atas seluruh alam semesta. Segala sesuatu yang ada di langit dan bumi tunduk kepada Allah. Sebagai manusia, kita bisa meneladani sifat ini dengan menjadi pemimpin yang adil, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Contohnya adalah seorang ketua kelas yang memimpin kelasnya dengan penuh kasih sayang dan bijaksana, itu merupakan cerminan dan nilai-nilai dari Al-Malik. Lihatlah alam semesta ini, luas dan indah bukan? Setiap detail di alam semesta memiliki fungsinya masing-masing, saling terhubung dan menunjang kehidupan di bumi. Bumi tempat tinggal kita dipersiapkan dengan sempurna untuk menampung berbagai makhluk hidup. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk merenungkan apa yang kita dapat
dari yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus senantiasa bersyukur atas segala karunia yang diberikan oleh Allah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Asmaul Husna yang kedua, Al-Aziz. Al-Aziz menggambarkan kebesaran dan kemuliaan Allah yang tidak tertandingi. Allah memberi kemuliaan kepada siapa yang dikehendakinya. Sebagai manusia, kita bisa belajar untuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Contohnya, kita harus menghormati orang tua kita, guru, dan teman kita sebagai bentuk meneladani Allah yang Maha Mulia. Asmaul Husna yang ketiga, Al-Qudus. Al-Qudus berarti Maha Suci. Allah bebas dari segala kekurangan dan kesalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mencerminkan sifat ini dengan menjaga kebersihan. Kebersihan tidak hanya fisik, tetapi juga hati dan pikiran kita. Misalnya, dengan tidak menyimpan rasa benci atau dendam, kita sedang berusaha menjaga kesucian hati kita. Asmaul Husna As-Salam. As-Salam artinya Allah Maha Pemberi Keselamatan dan kesejahteraan. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah memberi rasa damai kepada hamba-Nya. Kita dapat meneladani sifat ini dengan menjadi pembawa damai, menghindari konflik, dan menyebarkan kebaikan. Contohnya, ketika ada teman yang bertengkar, kita dapat menjadi penengah yang adil dan bijaksana. Yang terakhir adalah Al-Mukmin. Al-Mukmin berarti Allah Maha memberi rasa aman. Allah memberikan perlindungan dan ketenangan kepada hamba-Nya. Sebagai manusia, kita bisa mencontohnya dengan menciptakan lingkungan yang aman. Misalnya, kita menjaga teman-teman kita agar tidak merasa terancam, baik secara fisik maupun emosional. Nah, kamu sudah menyimak arti dari nama-nama Allah yang indah ini. Sekarang, kita akan seru-seruan dengan memainkan salah satu games dari World War. Klik tombol ini untuk menikmati keseruannya. Sub materi yang kedua yaitu berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Kita sudah belajar tentang 5 Asmaul Husna. Nah, kita bisa meniru sifat-sifat Allah ini dengan menahan diri, menjadi anak yang mandiri, mencintai kebersihan, menjaga ucapan, dan hidup bersih. Ayo kita perhatikan bersama 5 Asmaul Husna yang telah kita bahas di awal tadi bisa kita terapkan dalam bentuk akhlak mulia. Yang pertama, menahan diri. Sifat menahan diri berarti mampu mengontrol emosi dan nafsu. Ini mengajarkan kita untuk tidak mudah marah, tidak serakah, dan sabar menghadapi cobaan. Contohnya, ketika kita merasa ingin membalas perbuatan tidak baik, kita memilih untuk memaafkan dan bersikap tenang. Yang kedua, mandiri. Mandiri adalah sifat yang sangat penting. Seperti Allah yang maha berdiri sendiri, kita diajarkan untuk tidak bergantung pada orang lain. Untuk hal-hal yang mampu kita lakukan sendiri. Contohnya, mengerjakan tugas sekolah tanpa menunggu disuruh orang tua. Yang ketiga, cinta kebersihan. Kesucian Allah tercermin dalam ajaran untuk menjaga kebersihan. Mulailah dari kebersihan diri sendiri, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Contoh sederhana adalah membuang sampah pada tempatnya dan menjaga ruang kelas tetap rapi. Yang keempat, menjaga lisan. Menjaga lisan adalah akhlak penting dalam kehidupan sehari-hari. Lisan kita harus digunakan untuk menyampaikan kebaikan, bukan keburukan. Contohnya, mengucapkan kata-kata yang menyemangati teman, bukannya mengejek atau mencela. Yang kelima, hidup tertib.
Hidup tertib mencerminkan sifat Allah yang Maha Mengatur. Kita diajarkan untuk menjalani kehidupan yang teratur, seperti datang ke sekolah tepat pada waktunya, mengikuti aturan, dan merencanakan kegiatan dengan baik. Sebagai penutup, marilah kita jadikan Asmaul Husna sebagai pedoman hidup. Nama-nama Allah yang mulia tidak hanya memberi kita pemahaman tentang keesaannya, tetapi juga menjadi inspirasi untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dengan meneladani sifat-sifatnya, kita dapat menjadi pribadi yang lebih sabar, adil, dan penuh kasih sayang. Semoga pembelajaran ini membawa keberkahan bagi kita semua dan kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah mengikuti video ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.